Halo anak-anak semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan semangat belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adatnya. Nah, anak-anak, kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini ada contoh rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Baik, seperti misalnya rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Baunjuang. Rumah dengan model ini juga banyak dijumpai di Sumatera Barat. Namun, tidak semua kawasan di Minangkabau yang boleh mendirikan rumah adat seperti ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Baik anak-anak, rumah adat berikutnya yaitu rumah Aceh. Rumah Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama Rumoh Aceh merupakan rumah adat dari suku Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh yaitu serambi depan, serambi tengah, dan serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu atau disebut rumah dapur. Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Anak, rumah adat berikutnya yaitu rumah Balai Batak Toba. Adalah rumah adat dari daerah Sumatera Utara. Rumah ini terbagi atas 2 bagian yaitu Jabu Parsakitan dan Jabu Bolon. Jabu Parsakitan adalah tempat penyimpanan barang. Tempat ini juga terkadang dipakai sebagai tempat untuk pembicaraan terkait dengan hal-hal adat. Jabu Bolon adalah rumah keluarga besar. Rumah ini tidak memiliki sekat atau kamar, sehingga keluarga tinggal dan tidur bersama. Rumah Balai Batak Toba juga dikenal sebagai rumah Bolon. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan rumah adat berikutnya yaitu rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat yang terbuat dari kayu uru. Pohon uru memang banyak tumbuh di Sulawesi. Bagian tongkonan yang paling terlihat mencolok adalah atapnya yang berbentuk seperti perahu.
Ini menjadi pengingat orang Toraja bahwa leluhur mereka menggunakan perahu untuk sampai di Sulawesi. Kemudian di atas rumah biasanya akan terpasang patung kepala kerbau. Ada 3 warna kerbau mulai putih, hitam, dan belang atau biasa disebut bule. Di beberapa tongkonan terdapat patung tambahan berupa kepala ayam atau naga. Ini menjadi tanda bahwa si pemilik rumah adalah yang dituakan di tempat itu. Papan dengan susunan tanduk kerbau terpasang di depan tongkonan. Nah, anak-anak, bukan hanya itu ya. Deretan gigi babi juga berderet rapi di atas rumah. Inilah status sosial orang Toraja. Baik anak-anak, rumah adat berikutnya yaitu rumah Bayi Leo. Adalah rumah adat Maluku dan Maluku Utara. Rumah Bayi Leo merupakan representasi kebudayaan Maluku dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Rumah Bayi Leo adalah identitas setiap negeri di Maluku selain masjid atau gereja. Bayi Leo berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga. Ciri utama rumah Bayi Leo adalah ukurannya besar dan memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan rumah adat berikutnya yaitu Rumah Limas Bangka Balitung. Rumah Limas Bangka Balitung ini merupakan adopsi dari rumah tradisional asal Sumatera Selatan. Hal ini juga pengaruh oleh masyarakat Palembang yang merantau ke Bangka Balitung dan membawa budaya mereka ke sana. Rumah ini juga mengambil sedikit sentuhan Eropa masa kolonial dan dipadukan dengan gaya rumah adat Sumatera Selatan. Nah, anak-anak, ciri dari rumah ini sesuai dengan namanya yaitu rumah adat limas, dengan bentuk atap limas dan juga tradisional. Rumah ini memiliki ketinggian lantai yang berbeda yang disebut dengan bengkilas. Dahulu, rumah limas juga dibedakan berdasarkan strata atau perbedaan status sosial. Tamu yang status sosialnya tinggi akan menggunakan lantai tertinggi, sedangkan untuk tamu biasa bisa menempati lantai kedua. Nah, anak-anak, adapun keberagaman budaya di antaranya tarian daerah, rumah adat, senjata tradisional, dan pakaian adat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang rumah adat merupakan keberagaman tradisional yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana caranya anak-anak mewujudkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang berupa keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, dengan cara bekerja sama menjaga keberagaman yang ada dan menjadikan keberagaman sebagai modal untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, adapun jenis-jenis kerjasamanya antara lain yang pertama, mempelajari seni budaya daerah lain. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong membangun rumah adat. Yang ketiga, menyelenggarakan festival budaya. Yang keempat, mengenakan pakaian adat daerah pada acara resmi. Yang kelima, mengunjungi museum budaya. Yang keenam, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Yang ketujuh, menolong sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan suku bangsa. Dan yang terakhir, saling menghormati antar golongan.
Nah, anak-anak, ada banyak manfaat yang dapat kamu peroleh dengan membiasakan bekerja sama dalam keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia. Adapun manfaat dari bekerja sama yaitu yang pertama banyak teman, yang kedua mempererat persaudaraan, yang ketiga menciptakan kerukunan, yang keempat menciptakan ketenangan, dan yang terakhir menciptakan kedamaian hidup dalam masyarakat. Membiasakan bekerja sama juga akan menanamkan nilai-nilai baik dalam diri setiap individu yang bersangkutan. Contoh nilai-nilai yang dimaksud yaitu yang pertama, rela berkorban, yang kedua, gemar melakukan kegiatan tolong-menolong, yang ketiga, tumbuh sikap toleransi dalam keberagaman, dan yang keempat, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa menyimak penjelasan singkat dari Bu Guru. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, Ibu berikan latihan soal sebagai berikut. Tolong dicatat dan dikerjakan di buku kalian ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar.